Selamat Dan pagi. alhamdulillah hari ini sudah bergabung dengan kita yang insya Allah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang tema bagaimana mengatasi rasa kebuntuan di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita semua di tengah situasi yang tidak biasa. Di masa pandemi COVID-19 ini tentu kita menyelenggarakan kegiatan training dan coaching ini secara tidak langsung seperti biasanya, tetapi melalui Zoom meeting dan tentunya kita semua tetap di rumah saja. Mudah-mudahan tidak mengurangi tetap meriahnya dan semangatnya acara kita kali ini. Dan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Yasmin Learning Center di bawah Yayasan Amal Khair Yasmin. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para peserta kita diskusi yang sudah daftar kali ini cukup banyak dan ada dari seluruh Indonesia, Bu. Ada yang daftar dari Riau, ada juga yang daftar dari Lombok, NTB, ada juga dari Padang Pariaman, Ternate, dan tentu saja sekitar Jabodetabek. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya lihat pagi ini begitu semangat dalam mengikuti acara ini. Semoga semuanya sehat dan tetap dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya sebagaimana acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Amal Khair Yasmin, dan untuk lebih mengetahui tentang program-program acara ini atau program-program Amal Khair Yasmin ini, saya ingin menyapa Pak Sulistyo selaku manajer program Yasmin. Apakah Pak Sulis sudah hadir? Ya, sudah gabung Pak Nana. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa Pak. Apa kabar Pak Sulis? Baik, alhamdulillah. Bu Tuti apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Sulis. Iya, terima kasih gabung hari ini kita akhirnya lewat meeting ya, meskipun sudah beberapa bulan kita rencanakan. Beberapa bulan ditunda ya Pak ya. Ya, betul. Ya, baik Pak Sulis. Saya ingin memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Sulis selaku manajer program Yayasan Amal Khair Yasmin untuk memberikan sepatah kata pada acara diskusi kita kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Nana. Yang kami hormati Bu Tuti, teman-teman dari kepala sekolah, guru, Yayasan Amal Khair Yasmin, juga seluruh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur yang luar biasa karena ini program Zoom meeting yang ke-5 dari Yayasan Amal Khair Yasmin. Setelah 4 kali kita menyelenggarakan beberapa Zoom meeting tentang program-program pendidikan Yayasan Amal Khair Yasmin. Nah, hari ini Bapak dan Ibu sekalian, perkenankan saya menggambarkan ringkas apa itu Yayasan Amal Khair Yasmin. Yayasan Amal Khair Yasmin 22 tahun lalu didirikan untuk memberikan layanan program-program pendidikan gratis berkualitas untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada 15 program yang kami kelola untuk memberikan fasilitas pendidikan gratis tersebut. Yang pertama adalah sekolah-sekolah gratis. Nah, ada 5 sekolah-sekolah gratis yang mengelola pendidikan PAUD di berbagai tempat di Depok, Bogor, dan sekitarnya. Nah, kemudian kita juga memiliki sekolah-sekolah formal, SMK Agribisnis Hasan Mustafa, kemudian SMA Kreatif Cendikia, kemudian SMP TIK Rumah Yatim Mizan, sebuah sekolah berbasis asrama yang memberikan layanan pendidikan gratis untuk anak-anak yatim. Untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan anak-anak dari keluarga tidak mampu, kami juga mendirikan sanggar-sanggar belajar seperti kursus-kursus bagi orang-orang yang mampu.
Nah, orang-orang yang kurang mampu dan bersekolah-sekolah di sekolah-sekolah yang kurang berkualitas tentu perlu dukungan dari program Sanggar Belajar atau Bimbel ini. Kami memberikan layanan pendidikan bahasa Inggris, kemudian komputer, kemudian matematik. Yang tidak kalah penting adalah di semua sanggar-sanggar kita itu kami memberikan soft skill untuk anak-anak kita di berbagai sanggar belajar yang kami dirikan. Untuk mendukung kualitas pendidikan, kami mengelola pusat terapi autis. Bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, memiliki anak berkebutuhan khusus adalah ujian yang luar biasa. Karena itu kemudian Yasmin mengelola 3 titik tempat terapi autis gratis untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ada di Cinere, ada di Pekojan, Jakarta Barat, dan ada di Megamendung Bogor. Nah, program kami gratis seluruhnya. Bahkan di sekolah kami seragam juga diberikan, buku-buku diberikan, SPP, biaya semuanya gratis. Kalaupun anak-anak field trip juga kami berikan biaya yang cukup. Kemudian yang terakhir yang hari ini kita selenggarakan, Bapak dan Ibu sekalian, adalah program training guru dan pendampingan sekolah. Seharusnya dalam 2 bulan ini kita ada sekitar 5-6 kegiatan, mulai dari training guru PAUD, kemudian training literasi lanjutan, training bersama Bu Tuti, juga training-training lain yang melibatkan berbagai anggota kita yang sudah lebih dari 30.000 guru sebetulnya di seluruh Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini atas kemurahan hati dan Putih kita bisa menyelenggarakan training yang sebetulnya sudah kita rencanakan 2 bulan yang lalu untuk training offline, cuman karena kondisi akhirnya kita adakan secara Zoom meeting. Nah, yang menarik sebetulnya Bu Tuti, sebenarnya tema-tema yang akan diberikan Bu Tuti sangat relevan dengan kondisi sekarang ini, bagaimana mengatasi ketidakmenentuan di era COVID, terutama juga bagaimana guru-guru sekarang ini sangat kesulitan, bukan hanya mereka harus memikirkan mengajar, memikirkan dapur, tapi juga anak-anaknya yang di rumah juga mungkin butuh bimbingan dalam suasana learning from home. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kesempatan yang langka, meskipun lewat Zoom, tapi banyak saudara-saudara kita dari berbagai tempat yang bergabung. Karena apa? Karena memang kita belum memperoleh kejelasan kapan pandemi ini berakhir, meskipun doa kita selalu agar segera pandemi ini berakhir dan kita bisa memberikan layanan pendidikan yang normal seperti biasa. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, itu sekilas program-program Yasmin. Nanti bisa Bapak Ibu bereksplor, mencari informasi tentang program Yasmin di amalkhairyasmin.co.id. Nah, di situ ada seluruh program-program kami yang terkait dengan pendidikan dan layanan sosial. Terakhir, saya ingin sampaikan, di era pandemi ini, selain menyelenggarakan program-program spiritual dan kajian-kajian via Zoom, Yasmin juga menginisiasi sebuah gerakan bersama Gus Durian, Gerakan Islam Cinta, dan lainnya. Yasmin menjadi motor untuk menginisiasi sebuah program saling jaga, memberikan bantuan sembako dan alat-alat kesehatan untuk sekitar 20.000 paket di seluruh Indonesia. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah bergabung. Mudah-mudahan kita bisa saling mendukung untuk menguatkan pendidikan bagi anak-anak di sekolah-sekolah kita. Sekali lagi terima kasih Bu Tuti. Mudah-mudahan acara ini bisa berlanjut dan mudah-mudahan kita bisa bertemu langsung di ruang training center Yasmin nanti, insya Allah. Ya, baik Pak. Itu kita masih menunggu saat ini ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Selamat Bu Siria. Ada Pak Ikra juga nanti akan memberikan lagu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Suris atas sambutannya. Kita semua tentu berdoa semoga Yayasan Amal Khair Yasmin ini akan semakin maju dan tetap jaya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya untuk memeriahkan acara kita kali ini, kita akan dihibur oleh alunan musik yang akan dibawakan oleh Pak Ikro. Beliau adalah salah satu kepala sekolah di unit guru kita Yasmin, Bu. Jadi dia adalah... Ya,
Pak Ikro, silahkan Iya, Pak Nana. memberikan suasana yang lebih meriah dengan satu atau dua buah lagu. Baik, Pak Nana. Makasih, Pak Nana, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Pak Ikro tadi dibilang Pak Nana, saya adalah guru dari salah satu sekolah gratis binaan Yayasan Amal Khair Yasmin. Hari ini alhamdulillah saya senang sekali dikasih kesempatan oleh yayasan untuk mengisi acara hari ini. Dan kali ini izinkan saya membawakan 2 buah lagu. Kalau ada yang bisa nyanyi bareng, kita nyanyi bareng ya. Bapak Ibu sekalian mungkin. Lagu yang pertama adalah lagu dari Gigi yang berjudul Akhirnya. Karena berkenaan dengan suasana Ramadan, jadi lagunya kita bawakan lagu religi. Selamat mendengarkan. Yeah. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Yo. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Selama ini aku tak menjalankan perintahmu, pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Kembali padamu.
Keren, keren. Makasih. Keren, Pak Mantap, Pak Ikro. Ikro. Jadi malu, Pak. Suaranya keren. Satu. Makasih, Bu. Satu lagi mungkin sebuah lagu lama. Saya pengen nyanyi lagu ini biar dalam situasi yang pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua terus semangat menghadapi keadaan sekarang. Sebuah lagu Jangan Menyerah dari The Massive. Iya. Yang tahu lagunya kita bisa nyanyi bareng juga. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Nyanyi bareng ya. Apa yang menyerah? Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Lagi, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Jangan menyerah. Lagi, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Oh, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal
pernah putus asa. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sekalian terhibur ya. Keren. Keren. Ya Bapak Ibu Nanti udah sekalian. dikenal nama kita, nama saya. Top. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi berikan aplaus kepada Pak Ikro ya, yang sudah menyanyi dengan sangat keren. Dan tentu saja lagunya sesuai dan relevan sekali dengan situasi saat ini, di mana kita dituntut jangan menyerah ya. Insya Allah jika kita sabar akan kuasanya, maka Allah akan menunjukkan kuasanya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Semoga semua kita bisa segera dari suasana pandemi yang saat ini masih berlangsung. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali acara diskusi kita kali ini. Sekarang kita akan memasuki acara inti kita, diskusi pendidikan dengan tema bagaimana mengatasi rasa kebuntuan di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu saja bersama Ibu Tuti Herlina. Beliau adalah seorang Master of Graphology dan konsultan SDM. Dan juga dia seorang coach ya dalam kehidupan dan bisnis. Banyak sekali pengalaman yang Ibu Tuti mungkin bergerak dalam bidang ini. Dan tentu saja kita penasaran apa trik-trik ataupun apa saja yang ingin disampaikan oleh beliau. Kita ingin mempersilahkan waktu dan kesempatan ini kepada Ibu Tuti dengan seluas-luasnya. Dan nanti mungkin jika masih ada waktu, pemirsa boleh menuliskan satu pertanyaan lewat chatting room ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, Ibu, silahkan untuk memberikan paparan. Baik, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Herlina. Saya mau menjelaskan bahwa metode kali ini saya menggunakan sebetulnya yang lebih enak tuh kalau kita offline ya. Jadi itu saya menggunakan fototerapi dari sistem yang mungkin ada yang pernah dengar sistem yang disebut points of view. Nah, saya menggunakan fototerapi, jadi ada banyak foto-foto. Nah, pertama saya bacakan dulu. Kita sekarang ini kan boleh dibilang sedang stuck ya, terhenti ya, merasa buntu ya. Nah, saya akan bacakan satu cerita mengenai yang menggambarkan situasi kita kali ini ya. Nah, terhenti. Pada suatu musim semi, ada dua benih yang saling berdampingan di dalam bakal buah setangkai bunga yang subur. Benih pertama sangat ingin tumbuh dan berbunga. Pikirannya dipenuhi dengan angan akan dirinya yang sedang bertunas dan akarnya yang menyebar ke seluruh bumi. Ia membawa batangnya ke arah matahari, lalu bertumbuh makin tinggi dan mekar. Ia meminum tetesan air yang terkumpul dari dedaunan pada malam hari dan menumbuhkan lebih banyak batang dan tunas yang tersebar di atas tanah ibu pertiwi. Dengan demikian, benih pertama mulai tumbuh. Di sisi lain, benih kedua khawatir untuk mulai proses pertumbuhan. Dia selalu berpikir, jika aku mulai meletakkan akar, maka batangku mulai tumbuh. Dan aku akan basah kuyup oleh embun. Daun-daunku akan diinjak-injak oleh burung dan siput. Kupu-kupu akan memakanku habis, dan saat bungaku mekar, manusia akan memetik dan menempatkannya di dalam vas bunga, pikirnya. Jadi, benih kedua berpikir, aku akan duduk diam saja di bumi ini dan akan meletakkan akarku ketika aku merasa lebih nyaman melakukannya. Selagi benih kedua menunggu, tiba-tiba seekor burung hinggap di tangkai bunga itu. Menemukan benih kedua yang sedang menunggu, lalu memakannya.
Ya, jadi dari cerita ini apa yang bisa ditarik? Mungkin ada yang mau berpartisipasi, komentar dari cerita ini? Ya, Silahkan. silakan barangkali Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan komentar, saya persilahkan dengan memberikan angkat tangan atau Silahkan mengangkat tangan atau mau adakah yang ingin memberikan komentar? dari cerita ini? Atau saya coba dulu Bu ya, saya Ya, menangkap baik. bahwa ini ada semacam dua tipe orang ketika menghadapi situasi saat ini. Yang Ya, pertama, orang yang hidup dengan penuh optimisme akan masa depan dengan berbagai keadaan, dan ada ya, orang yang mungkin penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan, sehingga banyak membuat dia stres dan tidak bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bu, saya bisa ya, betul. menangkap. Terima kasih Pak Nana. Memang itu salah satunya itu, dan kebanyakan kita memang merasa cemas akan apa yang akan terjadi karena kita tidak ada kejelasan. Pada saat ini kita hanya menunggu dan menunggu. Ya, dalam hal ini mungkin saya akan mengatakan, jadi kita coba juga dengan pertanyaan seperti yang saya lakukan pada masa coaching, ya. Kita menanyakan pada diri kita sendiri apa yang kita rasakan pada saat ini. Jadi kalau kita merasa kita khawatir, kita takut, nah mungkin saja begitu kesempatannya tiba, itu kesempatan kita akan hilang, direbut oleh orang lain yang lebih optimis. Itu mungkin salah satunya seperti itu. Nah, kemudian dalam kondisi seperti ini kita kan selalu berpikir khawatir. Nah, kita mencoba untuk tidak menghilangkan rasa khawatir kita. Rasa kekhawatiran kita itu mungkin saya bisa share screen sebentar ya, Pak Nana ya. Dari sini sebentar saya Ya, cari. silakan. Oke. Bentar, share screen saya. File. Oke. Bentar ya, Pak. Oke. Advance. File. Oke, mungkin saya coba open desktop ini ya. Oke.
Aduh, mohon maaf, saya nggak ketemu ini, jadi nggak apa-apa. Jadi saya akan meneruskan ya, melanjutkan bahwa misalnya kita kan biasanya merasa ketakutan ya, ketakutan atau nah, kita coba bertanya. Sebetulnya saya punya file ini yang saya buat ya dari points of apa namanya dari PowerPoint. Bahwa kita punya bagan. Jadi bagaimana apa yang kita rasakan? Kita tanya diri kita sendiri. Apa yang kita rasakan pada saat ini? Nah, dari situ kemudian kita akan misalnya kita merasa khawatir, terus kita merasa ketakutan. Kita takut misalnya pekerjaan kita terancam dengan adanya COVID-19 ini. Nah, dari situ kita melihat lagi, kita lihat ke dalam lagi. Kita tanya lagi ke diri kita sendiri, apa yang menjebak pikiran saya dalam dalam situasi ini. Nah, dari situ kita mulai berjalan lagi. Dari situ kita buat daftarnya. Kita buat daftarnya, mungkin dari bagan itu bisa. Dan setelah itu, setelah kita buat daftarnya, kita melanjut lagi. Kita tanya lagi, apa yang saya dapat lakukan untuk mengatasi situasi saya saat ini. Nah, di situ kita mulai berpikir. Kita lihat lagi, kita tanya ke dalam diri kita, apa yang bisa saya lakukan? Apakah saya akan mengatasi kesulitan ini dengan bermain musik? Tulis bermain musik. Atau saya akan bersikap tidak peduli, atau saya mulai membereskan mengorganisasi saya punya catatan-catatan. Nah, itu kita tuliskan. Nah, setelah itu kita teliti kembali. Kita teliti kembali apa peluang-peluang dari yang daftar yang kita buat tadi, apa peluang yang bisa kita ambil, yang bisa kita rebut dalam kondisi yang saat ini. Jadi jangan kita terpengaruh dan terlena dengan situasi yang selalu mengkhawatir ya, jadi penuh. Jadi apa yang bisa pikiran-pikiran negatif itu yang bisa dibuang. Jadi kita pikir yang positif-positif aja. Nah, setelah itu kita melihat lagi ke belakang. Sebelum kondisi ini, kesuksesan-kesuksesan seperti apa yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita raih. Nah, kesuksesan itu misalnya kita sudah, misalnya kita khawatir, kita udah pernah mengalami promosi sebelum ini. Jadi apa yang kita sudah lakukan untuk misalnya perusahaan atau sekolah atau anak-anak murid kita. Kalau untuk guru-guru mungkin anak-anak murid kita, apa yang saya sudah lakukan untuk anak murid kita. Karena kalau misalnya anak murid kita menghasilkan mereka bisa berprestasi, bisa mencapai apa yang mereka inginkan, itu merupakan satu kepuasan buat diri kita. Nah, kepuasan buat diri kita itu merupakan salah satu kesuksesan yang kita capai. Begitu kira-kira. Nah, selanjutnya dari kita melihat gitu kesuksesan-kesuksesan yang kita sudah raih. Dan kita mulai kembali lagi ke kondisi yang kita alami saat ini. Nah, dalam kondisi saat ini, dari kesuksesan-kesuksesan yang kita capai, pasti ada peluang. Nah, dari peluang itu kita gali lagi lebih dalam peluang-peluang tersebut, dan kita tanya lagi, bagaimana saya dapat memanfaatkan peluang-peluang ini untuk mencapai apa yang saya inginkan di masa depan. Jadi gitu. Jadi kita nggak ngelihat lagi ke belakang, kita hanya melihat kesuksesan-kesuksesan itu dan jadi hal-hal yang positif. Kemudian kita melihat lagi ke depan, apa yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan di masa depan. Tentunya misalnya kita ingin naik pangkat, kita ingin mempertahankan anak-anak didik kita menjadi lebih pandai. Nah, apa yang harus saya lakukan? Kita tanya lagi. Kalau saya ingin mencapai tujuan saya, selain kesuksesan yang lama, apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang bisa membuat saya bergerak lebih maju lagi? Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu terhadap diri kita sendiri, dan kita membuat daftarnya. Jangan lupa ditulis. Karena kalau ditulis, kita jadi bisa melihat dan merefleksikan
apa yang telah kita tulis, apa yang telah kita pikirkan, pikiran-pikiran positif seperti apa, dan apalagi perkembangan-perkembangan yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Demikian. Nah, setelah kita melakukan daftar itu, dari peluang-peluang tersebut, kita menentukan langkah-langkah yang dapat memajukan diri kita lagi, membantu kita untuk menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang lagi. Jadi jangan kita terpikir seperti tadi, terbuntu, menjadi buntu. Tidak, jangan buntu. Kita akan bersemangat, menimbulkan semangat. Insya Allah dari daftar-daftar tersebut, semangat kita akan terbangun. Begitu. Nah, dari semangat-semangat itu, kita juga misalnya kita pasti nih sudah meyakinkan, kita yakin bahwa dengan cara-cara yang kita sudah kita sudah buat daftarnya ini dan kita terapkan, kita pasti akan menghasilkan satu tujuan. Kita akan menghasilkan mencapai apa yang kita inginkan. Kita pasti akan sukses untuk mencapai yang kita inginkan. Namun jangan lupa, sukses itu harus dipertahankan, dan biasanya mempertahankan satu sukses itu lebih berat daripada pada saat kita bergerak untuk mencapainya. Nah, baru kita tanya lagi, kita gali lagi diri kita lebih dalam. Mungkin bisa juga dengan misalnya seolah-olah kita punya teman yang bisa diajak bicara. Teman curhat, teman yang kita percaya kalau kita curhat nggak akan kemana-mana gitu. Nah, kita ciptakan teman itu di dalam hati kita. Mungkin kalau kita sebagai orang Islam, kita bisa mencurhat sama Allah bahwa, oh ya Allah, saya yakin dengan saya melakukan hal ini, saya pasti bisa mencapainya seizinmu ya Allah. Nah, kita membuat bahwa Allah itu kan pasti kita percaya kan, nggak akan kemana-mana, dia akan di situ terus. Nah, kita membuatnya, apa yang harus saya lakukan supaya kesuksesan yang akan saya capai ini dengan kegiatan-kegiatan yang saya terapkan ini bisa bertahan. Nah, di situ kita mulai berpikir lagi. Insya Allah dari pikiran-pikiran kita dan kita gali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri kita, insya Allah akan tercapai, akan muncul satu jawaban. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kesuksesan yang sudah kita raih. Nah, ini berupa satu siklus. Kemudian kita kembali lagi pada situasinya. Situasi lagi. Kalau kita mengalami kebuntuan, kita balik lagi. Jadi situasi ini berupa satu siklus yang selalu berjalan. Yang selalu berjalan. Untuk menghasilkan apa? Ya, untuk menghasilkan diri kita yang baru. Yang diri kita yang kita inginkan untuk tampil. Diri kita yang bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi diri kita yang positif, karena dengan energi-energi positif dan semangat-semangat yang kita bina, yang itu otomatis akan menular ke yang lain. Dan mereka akan melihat, oh betapa bersemangatnya orang ini, betapa bersemangatnya ibu ini, betapa bersemangatnya bapak ini. Dan otomatis secara tidak sadar atau secara tidak langsung itu akan mempengaruhi lingkungan di sekitar. Terutama untuk guru-guru yang mendidik murid-muridnya. Kalau guru itu bersemangat, murid-murid pasti akan bersemangat dan mereka pasti akan lebih mudah untuk menyerap apa yang disampaikan oleh guru itu tersebut. Mungkin sampai sini, Pak Nana, barangkali ada yang mau bertanya. Baik, Ibu. Selanjutnya, teman-teman, silahkan barangkali ada hal yang ditanyakan atau sharing, silahkan dengan cara mengangkat tangan. Nanti panitia yang akan mengarahkan. Ya, untuk pertama saya persilahkan 1 atau 2 yang ingin menanggapi. Ada? Silahkan, tanya. Ada yang mau menanggapi? Kalau misalnya enggak ini, bisa juga lewat chat barangkali ya Pak Nana ya? Ya, betul. Lewat chat kita sudah. Lewat chat saya akan baca. Dan mohon Bapak Ibu bisa menampilkan
videonya agar kita bisa melihat barangkali ada yang mau bertanya kepada Ibu Tuti. Ya, kita sangat beruntung sekali kita bisa menghadirkan Ibu Tuti. Jadi silakan teman-teman, Bapak Ibu guru sekalian untuk memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk bertanya atau konsultasi apa saja terkait dengan tema kita kali ini. Oke. Ya, mungkin belum ada kali, Bu. Kalau belum ada, saya akan, tadi kan saya tangkap ada kata yang waktu di lagu itu ya. Iya, betul. Kita ada bersyukur. Ya, mungkin saya bisa bacakan satu cerita lagi tentang bersyukur. Ini saya pakai foto bersyukur. Ini foto ini. Ya, saya ceritakan satu cerita tentang bersyukur. Pada suatu waktu, saya bersama seorang teman mengendarai taksi di New York. Ketika kami turun, teman saya berkata kepada sopir taksi, "Oh, terima kasih untuk tumpangannya. Anda pengemudi yang luar biasa." Sopir taksi itu tertegun sejenak. "Untuk apa itu semua?" tanyaku. "Aku sedang berusaha untuk mengembalikan cinta di New York," kata temanku itu. New York itu suatu kota yang sangat sibuk, yang terkenal dengan kota yang tidak pernah tidur. Aku percaya satu-satunya cara untuk menyelamatkan kota ini. Bagaimana caranya satu orang bisa menyelamatkan kota sebesar New York? Tanyaku. Bukan satu orang, aku yakin bahwa aku telah membuat hari sopir taksi itu menjadi lebih baik. Andaikan ia memiliki 20 penumpang, ia akan bersikap baik terhadap mereka karena seseorang telah bersikap baik padanya. Penumpang-penumpang tersebut pada gilirannya akan bersikap lebih baik pada karyawan, penjaga toko, pelayan mereka, atau bahkan keluarga mereka sendiri. Pada akhirnya, sebuah niat baik bisa tersebar sedikitnya kepada 1.000 orang. Nah, itu tidak buruk kan? Tanya teman saya tadi. Tapi kamu bergantung pada supir taksi itu untuk meneruskan niat baikmu kepada orang lain, jawabku. Aku tidak bergantung pada hal itu, katanya. Aku sadar bahwa cara ini tidak mudah. Maka aku perlu mencari 10 orang yang berbeda hari ini. Dari 10 orang tersebut, aku bisa membuat paling tidak 3 orang bahagia. Maka secara tidak langsung, aku bisa mempengaruhi sikap 3.000 orang kepada bahkan mungkin lebih. "Ah, kamu seperti orang gila saja," kataku. "Itu menunjukkan betapa sinisnya dirimu," serunya. "Kamu hanya mengedipkan mata kepada wanita yang sangat sederhana," kataku. "Ya, saya tahu," jawabnya. "Dan jika dia adalah seorang guru, maka murid-muridnya akan mengalami hari yang fantastis." Nah, dari cerita ini mungkin bisa ada hubungannya dengan tema kita hari ini. Jadi kalau kita misalnya mengalami kebuntuan, ya, banyak-banyaklah kita bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, terutama kalau kita bersyukur itu akan terpancar dari sikap kita. Kita akan membuat orang lawan bicara kita menjadi lebih baik. Dan kalau seorang guru, kalau ibu guru bersyukur, tentu aura kasih yang dia pancarkan itu kepada murid-muridnya akan menyebar, dan murid-muridnya tentu saja akan membacanya dari gerak tubuh, dari mimik wajah, dan dari perkataan yang dia sampaikan. Karena guru itu mengajar, dan mengajar itu kan biasanya banyak kata-kata ya. Nah, oke. Nah, dari cerita ini, oke. Ini ya, baik. saya baca ya. Saya ada pertanyaan ya dari Pak Arhamad. Iya, ini ada pertanyaan, Bu.
bagaimana kita menjaga konsistensi dengan perencanaan yang telah kami buat. Seringkali kita sudah buat rencana namun gagal dalam pengeksekusiannya. Oke, saya boleh tanya lagi. Jadi sebelum saya jawab, saya boleh tanya lagi. Pada saat membuat rencana itu, apakah sudah dipikirkan hambatan apa yang mungkin terjadi untuk melaksanakan perencanaan tersebut? Mungkin bisa dijawab Pak Harkaman. Ya, Pak Harkaman. Pak Harkaman. Bisa. Halo Pak Harkaman. Halo Pak Harkaman. Mohon. Halo. Oke, mungkin saya jawab juga ya sementara ini ya. Kalau itu kita dalam menjaga konsistensi perencanaan yang kita sudah buat, itu kembali ke diri kita lagi. Nomor satu, kita harus buat disiplin. Yang namanya disiplin terhadap diri kita sendiri. Kadang sifat pengaruh-pengaruh ya, sifat-sifat yang procrastinate, menunda, ntar dulu 5 menit lagi. Nah, habis 5 menit lagi, aduh sebentar, masih capek nih, pegel-pegel, ntar sebentar lah, saya mau ini dulu. Nah, hal-hal yang seperti itu, penundaan itu barangkali yang bisa kadang-kadang membuat rencana kita, rencana pribadi kita, itu menjadi terhambat, tidak bisa dieksekusikan. Nah, kemudian makanya saya tadi tanya lagi, apakah sudah dipikirkan ada kemungkinan apa, hambatan apa yang akan muncul pada saat kita membuat perencanaan ini, baik dari dalam diri kita ataupun dari pihak luar. Jadi dari internal ataupun dari pihak eksternal. Kalau misalnya kita membuat perencanaan pribadi, kita mau beres-beres rumah hari ini, mumpung lagi libur atau lagi ada jeda dari COVID-19 ini, kita kan semua bekerja di rumah. Nah, saya mau beres-beres rumah. Tapi tiba-tiba bukan dari dalam diri kita, tapi ada misalnya istri atau suami atau anak menangis. Nah, jadi perencanaan kita yang harusnya kita beres-beres rumah, mulai start dari jam 9, gagal. Tapi jangan berpikir bahwa itu gagal, itu belum tentu gagal. Misalnya kita langsung bilang, oke, saya akan membereskan ini dulu, masalah saya nih yang urgent. Tapi setelah itu saya komit. Nah, komitmen kita itu yang harus kita jaga. Komitmen terhadap diri kita, terhadap perencanaan kita, dan terhadap daftar yang kita buat. Misalkan kita bisa juga dengan membuat checklist. Misalnya kita udah bikin perencanaan hari ini, kita beres. Kita bikin lagi detail checklistnya. Kita buat misalnya 1, jam sekian kita ini, jam sekian. Nah, di antara checklist itu, kita kasih ada waktu misalnya 15 menit kalau ada gangguan dari luar, misalnya ada anak nangis, atau misalnya suami minta tolong apa, atau istri minta tolong apa, atau hal-hal yang bersifat dari luar, yang bisa kita laksanakan dalam waktu jeda itu. Jadi kita perkirakan, kita buat daftar dan kita perkirakan. Begitu. Barangkali ya, barusan Pak Harkaman menyampaikan belum sampai ke situ ternyata, Bu. Jadi belum memikirkan kendaraan. Jadi hanya berencana aja gitu. Okay. Nah, mungkin ada strateginya kali, Bu, ya, untuk membuat rencana yang bagus itu seperti apa gitu. Oke, strateginya gini, Pak. Nomor 1, kita memang kalau bikin rencana tuh kadang-kadang kita malas untuk menuliskan. Kita buat gambar. Kalau saya buat gambar. Ya, tadi bagan itu. Saya buat bagan, sekarang rencana saya apa? Saya mau misalnya tadi membereskan rumah, atau sekarang misalnya salah satu rencananya apa? Kita mau diskusi dengan anak-anak, misalnya diskusi, misalnya membuat, atau enggak kita membuat apa? Kita mau diskusi dengan anak murid kita hari ini, misalnya tentang pelajaran yang
belum mereka kuasai misalnya. Kita buat rencana itu. Satu, rencananya adalah itu. Nomor satu, saya akan membuat, kita detailkan semuanya, ya. Nomor satu, saya akan membuat misalnya online Zoom kita bikin. Saya akan mengundang anak-anak itu untuk pada jam tertentu, waktu tertentu. Saya kasih waktu misalnya 1 jam. Anak-anak untuk mengontak saya menanyakan apa. Nah, dari situ kita berdialog. Nah, setelah itu, sebelum saya membuat undangan pada anak-anak, begitu ada anak-anak, kita akan membahas masalah misalnya apa, masalah pelajaran, yang kedua apa, atau masalah apa. Nah, kita buat daftar itu dan kita buat berupa gambar. Nah, dari gambar-gambar itu kita bikin cabang-cabang lagi. Nah, itu namanya peta pikiran, Pak, yang peta perencanaan. Jadi dalam bentuk bagan itu akan lebih mempermudah kita untuk mempermudah kita untuk menjalankannya. Jadi kita punya gambaran kita tujuannya mau kemana. Misalnya dari sini, dari A, kita mau tujuannya supaya anak-anak itu bisa menghasilkan ulangan dengan nilai yang terbaik misalnya. Dengan nilai yang, atau kita dongkrak nilainya dari misalnya biasa-biasa aja menjadi luar biasa, menjadi di atas 80% kelulusan, yang kebisaannya, jadi kemampuannya jadi naik. Nah, itu kita buat dalam peta perencanaannya, Pak. Jadi digambar. Iya. Jadi mungkin bisa menjawab Pak Harkaman. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa terjawab ya Pak. Ya. Baik, mungkin kalau misalkan selain menunda Bu, barangkali ketika seseorang melakukan sebuah rencana, tiba-tiba di tengah perjalanan itu menghadapi satu hambatan atau kendala. Dan banyak orang yang mundur ketika menghadapi kendala. Nah, itu bagaimana sikap kita agar tidak mundur gitu, Bu? Oh, kalau saya pada saat kalau saya nih yang sudah saya terapkan ya, adalah pada saat kita mengalami hambatan seperti yang tadi ya, sebetulnya ini kasus yang real ya Pak ya. Jadi saya kan sudah berencana dengan Pak Sulis bahwa saya akan mengadakan training yang berbasiskan fototerapi ini mungkin dengan cara yang lebih komunikatif ya, karena langsung bisa diterapkan dan mereka langsung experience, langsung merasakan pengalaman bagaimana fototerapi ini bisa berjalan pada diri mereka sendiri. Kalau sekarang kan agak susah ya, karena fotonya juga nggak banyak di yang punya cuma saya nggak bisa pinjemin ke yang lain gitu. Nah, saya kan mengalami hambatan, tiba-tiba langsung COVID-19 ada lockdown. Kita nggak bisa kemana-mana kan, harus di rumah udah lebih dari sebulan ini. Ya Pak ya, betul nggak? Kita kan udah lebih sebulan di rumah. Kita bingung, kadang-kadang saya juga mengalami kejenuhan. Terus terang, saya juga mengalami. Tapi saya bersikap positif. Apa yang saya harus lakukan supaya saya tidak jenuh? Jadi, apa yang saya harus lakukan supaya tidak menunda? Nah, pada saat itu saya berpikir, oke, ternyata kita baca-baca majalah atau ada nih Zoom, barangkali bisa nih saya coba ajukan, ternyata bisa kan. Nah, jadilah kita di sini. Betul. Itu salah satu contoh nyata yang singkat. Gitu kira-kira Pak Nana. Nah, untuk mengatasi rasa menunda itu balik lagi kepada diri kita, disiplin diri. Jadi kita harus bilang, jadi mungkin dengan namanya metode tapping. Tapping misalnya pada saat saya pengen menunda, saya tap saya punya pipi. Jangan nunda gitu. Itu bisa juga, dan itu juga bisa dilakukan misalnya pagi hari. Kita bangun tidur, biasakan bangun tidur sebelum sholat subuh, ambil wudhu. Nah, sebelum subuh kan kita berniat untuk membersihkan diri. Nah, sebelum kita berniat untuk membersihkan diri, atau sesudah kita membersihkan diri, kita kan berniat untuk sholat. Nah, sebelum sholat kita niat. Semoga ya Allah, saya berniat, hari ini saya akan melaksanakan semua yang saya rencanakan tanpa ada gangguan dan tanpa ada perasaan menunda dari dalam diri saya. Nah, kemudian kalau kita merasa kurang yakin, kita coba tap, misalnya kita pukul pelan-pelan gitu. Ya, jadi ini untuk mengingatkan.
Jadi mengingatkan sebagai pengingat di diri kita sendiri, seperti alarm gitu loh Pak. Iya. Kalau itu yang saya lakukan. Jadi setiap pagi, kadang ini juga bisa dilakukan untuk misalnya anak murid yang secara kita mungkin nggak tahu ya, tapi dia mengalami depresi atau dia mengalami tekanan-tekanan yang dia nggak tahu, dia berasa tapi dia tidak tahu dia harus ngapain. Nah itu juga bisa diajarkan. Jadi misalnya saya adalah anak yang baik, saya anak yang pintar. Jadi kadang-kadang biasanya ini juga saya terapkan untuk mengatasi misalnya bullying di sekolah. Jadi saya memberikan pendidikan atau memberikan bimbingan, coaching untuk guru-guru yang mengatasi bullying itu juga. Atau dengan orang tua murid yang anaknya mengalami bullying di sekolah. Jadi itu yang kita terapkan langsung pada anak-anak. Gitu. Nah, kita balik lagi satu yang menunda ini. Nah, yang menunda itu kita bikin satu situasi di mana kita bisa mengingatkan untuk tidak menunda. Begitu. Nah, salah satunya dengan tapping method. Misalnya kita pukul ini kiri kanan pelan-pelan aja, jangan keras-keras. Nanti kalau keras-keras sakit lagi. Pelan-pelan. Jadi ini untuk mengingatkan. Gitu. Iya. Menarik sekali Bu ya. Atau boleh juga mungkin metode cubit kan. Metode apa? Cubit ya boleh dicubit. Tapi kalau cubit kan sakit Pak. Iya. Betul. Jadi kalau ini nggak sakit, tapi itu sebagai pengingat. Atau bisa juga kita dengan jentik jari gini, kita pencet jari kita. Ini bisa juga. Seperti terapi kalau refleksi itu ya Pak. Nah, iya. Itu kira-kira begitu Pak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu nggak Pak Nana? Ya, kita sebetulnya sudah jam 11 Bu. Memang kalau dari waktu sudah cukup. Ya. Atau terakhir Ibu barangkali secara keseluruhan untuk penutup. Oke. Saya simpulkan, secara keseluruhan tujuan saya untuk sharing hari ini adalah di dalam suasana lockdown COVID-19 ini, apalagi kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri, kita harus tetap positif, tetap optimis bahwa semua ini akan berlalu. Dan yang lebih saya tekankan lagi adalah kita tetap semangat. Karena dengan semangat itu, secara tidak sadar dia akan memacu hormon-hormon di dalam otak kita yang otomatis akan membangun imunitas, antibodi dari kita sendiri. Satu. Yang kedua, kita juga makan sehat. Ya, makan sehat. Ya, puasa ini alhamdulillah kalau dengan puasa ini kita tambah sehat ya Pak ya. Iya, betul. Bapak Ibu kita tambah sehat, kita juga merasa lebih ya berat badan berkurang, kolesterol hilang gitu. Nah, emang puasa itu di Islam itu sudah diterapkan dan di Al-Qur'an juga sudah diajarkan bahwa dengan puasa ini kan semacam jeda. Jadi kita sebetulnya umat Muslim itu tidak perlu kaget dengan yang namanya COVID-19. Kita bisa kok ngatasin ini. Ya dengan balik ke diri kita sendiri. Karena di Islam itu dengan berpuasa itu semacam jeda dan kita untuk detox dari dalam diri kita. Sama seperti COVID-19 ini mungkin kita bisa anggap itu sebagai detox daripada bumi kita ini yang sudah begitu banyak polusi. Begitu banyak orang-orang yang tidak peduli terhadap keadaan sekelilingnya. Nah, dengan di sini kita ambil hikmahnya. Kita ambil positifnya. Nah, hikmahnya adalah dengan ini kita semua bersatu, umat manusia bersatu tanpa ada rasa tanpa beda ras, beda agama, semua satu untuk apa? Membasmi, mengatasi COVID-19. Mungkin itu aja dari saya Pak. Dan sebetulnya yang saya terapkan ini, jadi storytelling dan fototerapi, metode ini bisa dilaksanakan untuk hampir semua bidang, seperti mengatasi bullying, mengatasi depresi di kelas, membuat anak-anak fokus kembali balik ke pelajaran, bisa juga untuk mengatasi konflik di
tempat kerja maupun di rumah. Dan juga membina, pokoknya bisa kemana-mana. Bisa membina lebih baik relasi. Membina hubungan antara hubungan suami istri dengan lebih harmonis. Hubungan keluarga yang lebih harmonis. Itu bisa juga dengan fototerapi. Kira-kira begitu. Oke, baik. Luar biasa dan sangat menarik, Ibu. Tentu pada pembahasan kita kali ini memang agak melebar dan tidak spesifik. Mungkin kedepannya kita jika ingin mengadakan lagi mungkin pada tema-tema yang lebih spesifik, Ibu ya. Ya, jadi, baik. Oh ya, mungkin saya boleh jelasin lagi, Pak Nana. Maaf saya potong. Ya, setelah Lebaran, memang saya ada berniatan untuk membuat sesi untuk mengatasi konflik. Oh ya. Dan yang kedua, untuk mengatasi depresi di anak-anak. Jadi bagaimana mengenali depresi pada anak-anak. Sebetulnya ini ya berbelajar dari anak saya. Anak saya sempat mengalami depresi, tapi saya nggak tahu. Akhirnya dia ngatasin diri sendiri. Dan itu yang membuat saya, menggerakkan saya untuk berbagi dan menciptakan satu webinar ini. Gitu loh, Pak. Iya, betul. Baik, ya itu menarik sekali saya kira, Bu, karena mungkin sangat tepat sekali di situasi saat ini. Apalagi sekarang sekolah dengan diliburkan ini banyak sekali tugas-tugas, Bu, yang kadang membuat stres anak-anak. Ya mungkin setelah Lebaran, insya Allah pasca Lebaran ini kita akan mencoba mengadakan lagi pada tema yang lebih spesifik yang tadi Ibu sampaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur ya, Bu ya. Amin ya robbal alamin, insya Allah. Iya. Baik teman-teman, demikian diskusi kita pagi ini dengan Ibu Tuti Herlina yang sangat luar biasa dan memberikan inspirasi kepada kita yang sudah beliau sampaikan tadi, agar kita tetap optimis, tetap semangat ya Bu ya, tetap mengambil hikmah dari setiap kejadian dan insya Allah kita akan kembali pada situasi yang lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman. Ya, satu Bu? lagi Pak, saya tambahkan, apabila ada yang ingin melakukan coaching satu persatu dengan saya, langsung, itu dengan lewat Zoom, itu boleh Pak, silahkan menghubungi saya. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih atas tawarannya. Ya, silakan guru-guru atau teman-teman sekalian yang barangkali ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan dengan kita Ibu Tuti, silakan untuk hubungi secara langsung. Luar biasa ini. Baik Bu, untuk sesi terakhir adalah pemotoan Bu ya. Ya baik Pak. Ya. Mungkin panitia tolong dikasih abah-abah. Baik, Assalamualaikum Ibu Tuti. Ya, untuk Ibu guru semua yang ada di ruangan Zoom, silakan untuk mengaktifkan videonya karena kita akan foto bersama. Ya, abah-abah ya. Baik, Ibu guru yang lain bisa aktifkan videonya. Baik, baru 7, 8. Dari 21 peserta bisa diaktifkan semua. Baik, saya capture ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu-Ibu, Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga berguna ya Pak. Bapak Ibu. Amin. Sangat berguna. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas hadirannya dari berbagai daerah yang jauh. Ya, mungkin saya tutup ya. Ya, Bapak-Ibu, terima kasih. Kita akhiri saja dengan sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Pak Nana, makasih Pak Nana. Iya, Pak Nana pergi.
Cynthia, makasih Mbak Cynthia. Iya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Oh iya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Iya, oke. Ada Mbak Anur. Ada apa-apa lagi. Iya. Mana? Enggak. Udah kan tadi mati. Apa itu?